Video kali ini Mimin akan membahas simulasi UTBK Fisika 2021, yang mana video ini Mimin khususkan untuk kalian yang berjuang di UTBK 2021 ya. Oke, langsung aja kita mulai ke yang nomor 1, yaitu di nomor 16 nya. Sebuah bandul yang digantungkan pada atap sebuah gerobak dalam keadaan setimbang saat gerobak diam. Oke, suatu saat gerobak ditarik dengan gaya konstan sedemikian hingga kecepatannya 13 meter per second saat mencapai jarak 5 meter. Dalam keadaan gerobak berjalan tersebut, simpangan bandul terhadap posisi setimbang sekitar. Oke, jadi di sini dikatakan kalau mula-mula itu ada gerobaknya Mimin anggap seperti kotak ini ya. Kemudian ada bandul yang menggantung di atas gerobaknya itu. Kemudian beberapa saat kemudian gerobaknya itu didorong oleh sebuah gaya. Kita anggap yaitu gayanya F, gaya konstan ya, sehingga otomatis bandulnya itu dia akan bergerak ya. Bergeraknya itu Mimin anggap ke kiri gini. Oke. Nah, berarti dia ada membentuk sudut di sininya ya. Paham ya? Nah, gaya konstan ini menimbulkan kecepatannya itu menjadi 13 meter per second dengan jaraknya itu adalah 5 meter. Pertanyaannya adalah simpangannya itu terhadap titik setimbangnya. Nah, untuk ngerjain soal seperti ini, kita udah pasti tahu kalau misalkan ada gaya yang bekerja, maka pasti ada percepatan. Nah, dari yang diketahui ini, dari kecepatan sama jarak ini, kita pasti bisa ngitung yang namanya gayanya. Berarti gayanya itu kalau Mimin tuliskan percepatannya, kita langsung aja masukin ke rumus yang GLBB biasa, yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Kenapa pakai rumus ini? Karena ini yang udah diketahui di soal. Jadi 13 meter per secondnya itu VT-nya, V0 itu adalah 0 karena gerobak itu dalam keadaan diam ya. Berarti kalau Mimin tuliskan 13 kuadrat sama dengan 0 kuadrat plus karena didorong, jadi bertambah gayanya, bertambah kecepatannya. 2A-nya itu yang ditanya, S-nya itu adalah 5. Maka di sini 169 sama dengan 10 aja langsung 10A. Maka A-nya itu didapatkan 16,9 meter per second kuadrat. Oke, bisa ya. Nah, kalau misalnya kita lihat tinjau lagi dari gaya-gaya yang bekerja untuk bandulnya sendiri ya. Nah, gimana anggap gini. Di sini ada tegangan tali kan pasti. Di sini ada tegangan tali T. Di sini kita Mimin anggap theta. Berarti untuk menghitung proyeksi ini ya, kalau kita proyeksikan sesuai dengan vektor, maka didapatkan kalau misalnya ini kesininya itu T sin theta, masih ingat lah ya. Kemudian yang ke bawahnya ini, ke bawah gini atau ke atas sama aja, T cos theta. Oke, paham ya? Berarti dari sini kita bisa bilang kalau misalkan ada dua gaya yang bekerja, ada T cos sama T sin. Nah, T cos theta itu nilainya itu akan mengikuti arah yang ke bawah, yaitu mg. Gaya gravitasinya berarti mg. Sedangkan T sin tetanya itu akan mengikuti gaya yang ke horizontal juga, yaitu yang ada MA-nya ini. Karena kan percepatannya itu kan arahnya ke kanan ya, karena didorong ke kanan. Jadi kita tuliskan jadinya M dikali A. T-nya kita coret, M-nya kita coret, maka didapatkan cos theta per sin theta. Atau mau kita balik itu lebih simpelnya itu jadinya sin theta per cos theta sama dengan A per G. Sin theta per cos theta itu tan theta. Kita masukin A-nya itu adalah tadi 16,9 per 10. Oke. Itu kalau kita bulatkan itu jadinya setara dengan 1,7. Kalau dibulatin ya, 1,7 itu setara dengan akar 3. Nah, ya udah tan itu tetanya itu berarti arcus tan dari akar 3. Maka didapatkan tetanya itu adalah 60 derajat. Oke. Kalau misalnya kalian bingung tentang tangan ini, kalian coba aja, kalau tan itu kan tadi sin per cos. Kalau sin 60 berarti kan setengah akar 3. Cos 60 berarti setengahnya coret, akar 3 kan sesuai. Nah, ya udah berarti nanti kalau kalian ditanya jawaban simpangan bandul terhadap posisi setimbang, maka kalian bisa jawab jawabannya itu 60 derajat. Maka kalian isi yang jawabannya seperti itu aja. Oke.
Next, kita masuk ke soal nomor 17. Sebuah balok bermasa 2 kg mula-mula diam dilepaskan dari puncak bidang lengkung yang berbentuk seperempat lingkaran dengan jejari R. Oke, jejarinya R. Kemudian balok meluncur pada bidang datar dan berhenti di B yang berjarak 3 meter. Oke, ini sesuai ya kayak di gambar. Jika bidang lengkung tersebut licin, sedangkan gaya gesek antara balok dan bidang datar sebesar 8 Newton, maka R adalah, di sini ada kata-kata licin. Kalau licin itu dikatakan dia mengalami tidak ada namanya perpindahan energi lain, maka bisa kita katakan terjadi adanya hukum kekalahan energi. Oke. Jadi hukum kekalahan energi di sini bisa kita convert. Convertnya gimana? Benda itu dari titik C, dia turun ke bawah. Oke, itu berarti ada yang namanya EP. EP itu MGH. Paham ya? MGH-nya itu adalah massa dikali gravitasi dikali H-nya itu adalah R-nya. Oke. Paham ya? Ya udah, berarti kalau kita tuliskan EP di sini akan berubah menjadi gaya gesek yang ada di sini sepenuhnya. Berarti sama dengan W gesek. Kalau kita tuliskan lagi berarti MGR sama dengan W gesek. W gesek itu rumusnya apa? F gesek dikali mu gesek ya, atau enggak mu g, sama aja, dikali mu g, F gesek dikali S gesek dikali S jaraknya itu. Ya udah, berarti mg dikali R sama dengan F geseknya itu baru N dikali mu K dikali S. MGR sama dengan N itu kan berarti M dikali G dikali mu K dikali S. MG nya kita coret. Nah, maka didapatkan kalau mu K nya itu adalah R per S. Nah, setelah mu K nya udah dapat, kita sebenarnya langsung aja masukin untuk mencari F geseknya. Kalau kalian cari F geseknya itu kan berarti langsung aja F gesek sama dengan tadi N dikali mu K. Sebenarnya kalian bisa langsung masukin ke rumus yang tadi, tapi mungkin takut bingung makanya Mimin pisah aja. F geseknya kan 8. N nya itu adalah Mg. Masanya itu 2 kg dikali 10 berarti 20 dikali mu K nya R per S. R per S nya itu adalah 3 meter. Maka kalau diubah jadinya 24 sama dengan 20 R. Maka R nya itu 24 per 20. 24 per 20 itu sama aja 1,2 meter. Ya udah, berarti nanti jawabannya 1,2 meter. Ngerti ya? Jadi ini jawabannya 1,2 meter. Jadi ingat aja kalau misalkan dia bentuknya itu licin, maka akan berlaku hukum kekalahan energi. Sedangkan kalau kasar, maka akan dikonvert menjadi W gesek. Oke ya, paham ya? Oke, next ke soal nomor 3. Sebuah pegas dengan konstanta pegas sebesar A jika saat ditarik mengalami perubahan panjang sebesar B, maka energi potensial elastis pegas adalah, nah, kalau ketemu soal ini bisa dianggap kayak soal anulir ya, karena kan soalnya itu termasuk simpel. Energi potensial pegas itu rumusnya cuma setengah K delta X kuadrat. Ya udah, setengah K nya itu dikatakan adalah sebesar A. Ya udah, kita ganti jadi A. Delta X nya itu perubahan panjangnya sebesar B. Ya udah, jadi B kuadrat. Ya udah, kalau kayak gitu kan kalian bisa langsung jawabannya itu berarti yang mana tuh? Yang E ya. Ya udah tuh. E gitu doang. Jadi ini soal yang simpelnya ya. Oke, langsung aja tanpa basi-basi ke nomor 19 ya. Oke, nomor 19. 1 mol gas oksigen dipanasi pada tekanan tetap dan diawali pada temperatur 27 derajat Celcius. Berarti T1 nya kita anggap 27 derajat Celcius dan P nya itu tetap, tekanan itu tetap ya. Jika diketahui konstanta gasnya itu 2 kilokal per mol derajat Kelvin, berarti kita tuliskan R nya itu 2 kilokalori per mol derajat Kelvin. Per mol Kelvin ini nggak pakai derajat nih soalnya nih. Oke. Kemudian maka jumlah kalori yang diperlukan supaya volume gasnya menjadi 2 kali volume awal. Berarti V2 sama dengan 2V1 ya. Nah, karena di sini yang ditanyanya itu adalah jumlah kalor pada tekanan tetap, berarti kalau tekanan tetap itu kita namakan sebagai isobarik.
Isobarik ini kita masukin aja ke rumus isobarik. Rumus isobarik apa? Rumus isobarik itu yang kan rumus awal V per T sama dengan PV per T ya. Karena P nya sama berarti kita coret, jadi sisa V per T sama dengan V per T. V nya itu kita masukin aja V1, berarti ini V2. Nah, V1 nya itu kita tetap tulis V1, T1 nya ini kita convert ke Kelvin, berarti kan ditambah 273 ya, jadinya 300 Kelvin per 300 sama dengan V2 nya itu adalah 2 kali V1 per T2, maka T2 nya itu didapatkan 600 Kelvin ya. Oke, lanjut. Nah, berarti kita masukin lagi ke rumus kalor. Rumus kalor itu kita masukinnya itu langsung ke 5/2 nRT. Oke, 5/2 nRT. Kenapa 5/2? Ini sebenarnya itu asal usulnya itu dapat dari CP nRT. CP nRT. Delta T. Nah, CP nya ini itu adalah 5/2 R. Ini ada tetapannya karena pada konstanta tetap, pada tekanan tetap maksudnya. Nah, ya udah, kalau kalian masukin maka jawabannya itu Q sama dengan C nya itu kan 5/2 N nya itu 1 mol karena kan dikatakan di sini 1 mol ya. R nya itu yaitu 2 kilokalori per mol, kita tuliskan kali 2 dikali delta T nya itu adalah tadi 600 dikurang 300, maka jawabannya itu adalah 1500 kalori. Maka Q nya itu kita dapatkan 1,5 kilokalori. Ya udah, berarti nanti kalian jawabannya itu 1,5 kilokalori. Oke? Lanjut kita nomor 20 nya. Sebuah mobil ambulans bergerak dengan kelajuan 30 meter per second sambil membunyikan sirene yang menghasilkan frekuensi 900 Hz. Berarti ambulannya itu oke. Kita ambil di sini ambulans terus ya. V nya itu adalah 30 meter per second sambil membunyikan sirene, berarti 900 Hz. Perbedaan frekuensi yang terdengar oleh seorang yang diam di pinggir jalan. Berarti ini bisa kita katakan kalau ini adalah frekuensi pendengar. Ini sumber. Ya benar. Kecepatan pendengar maksudnya yaitu 0 meter per second. Ketika mobil mendekati dan menjauhi. Oke. V-nya itu 340 meter per second. Jadi di soal ini ditanyakan berapa sih perbedaan frekuensi yang didengar ketika ambulannya mendekati pendengar sama ketika menjauhi pendengar. Berarti ya udah, kita langsung hitung aja dulu. Kita anggap ini mendekati. Kan rumus awalnya itu kan kalau kalian masih ingat, frekuensi pendengar sama dengan V plus minus VP per V plus minus VS dikali frekuensi sumber. Nah, kalau mendekati, ya udah, kalau mendekati V rumus itu kan jadi V plus VP plus V min VS dikali frekuensi sumber. Oke, sebenarnya kalau yang di VP-nya nggak terlalu berpengaruh sih karena kan diam. Tapi kalau yang di bawahnya ini yang sumbernya itu mendekati, berarti kan dia semakin kencang, semakin terdengar keras, makanya penyebutnya itu jadi dikurang. Ya udah, berarti 340 ditambah 0 per 340 dikurang VS-nya itu adalah 30 dikali frekuensi sumbernya 900. Maka 340 per 310 dikali 900. Bentar, mimin pakai kalkulator dulu. Nah, jawabannya itu 987 Hz. Oke. Sekarang yang menjauhi.
Kalau menjauhi berarti kita masukin rumus kebalikannya aja, berarti frekuensi pendengar sama dengan V. Ini nggak ngaruh ya mau plus atau negatif ya, ada plus ya. V plus Vs dikali frekuensi sumber. Berarti 340 ditambah 0 per 340 ditambah 30 dikali 900. Maka 340 per 370 dikali 900. Maka didapatkan 827 Hz. Ya udah, karena yang ditanya adalah perbedaannya, perbedaan frekuensinya, berarti kita masukin delta F nya. Maka frekuensi pendengar 2 misalkan, maksudnya mendekati atau menjauhi lah, ngerti lah ya kalian maksudnya. Jadi 987 dikurang 827 sama dengan 160 Hz. Maka kalau kalian ditanya adalah perbedaannya, maka jawabannya salah. Maka jawabannya itu adalah 160 Hz atau yang seperti itu aja. Oke. Next, langsung ke yang nomor selanjutnya. 21. Lensa biconvex terbuat dari bahan kaca dengan indeks bias 1,5. Oke. Permukaan lensa memiliki jejari lengkung 10 dan 20 cm. Jika lensa terletak di udara, jika lensa terletak di udara, berarti yang diketahui pertama itu adalah masa indeks bias kaca, yaitu 1,5, dan indeks bias udara itu 1. Itu udah tetapan sih kalau indeks bias udara itu 1. Kemudian jari-jari satunya itu adalah 10 cm dan jari-jari duanya itu adalah 20 cm. Yang ditanya adalah besar fokusnya, berarti F-nya ya. Nah, kalau tentang lensa biconvex, kalian ini emang harus ngafalin rumusnya sih ya, mau nggak mau. Itu rumusnya tuh langsung 1 per F sama dengan NK per NU dikurang 1 dikali 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nah, kalian tinggal masukin, berarti 1 per F sama dengan 1,5 per 1 dikurang 1 per 10 ditambah 1 per 20. Maka 1 per F nya itu didapatkan 0,5 dikali 10 30, berarti 3 per 20. Ya udah, berarti tinggal dibalik aja. Kalau dibalik itu berarti 40 per 3. 40 per 3 itu sama aja seperti 13,3 cm. Ya udah, kalau ditanya besar fokusnya, kalian jawab 13,3 cm, yaitu yang D. Oke, paham ya, ini cuma masukin rumus aja. Next, ke soal nomor 22. Dua buah bola lampu masing-masing tertulis 60 watt 120 volt dan 40 watt 120 volt. Oke, berarti di sini kita bisa tuliskan kalau P1 itu 60 watt dengan tegangannya itu 120 volt. Dan P2 itu 40 watt dengan frekuensi voltasenya itu, tegangannya itu 120 volt juga ya. Jika kedua bola lampu tersebut dihubungkan seri pada tegangan 120, maka jumlah dayanya itu adalah, ini kemudian dihubungkan seri ya. Pas di seriin dayanya itu jadi berapa gitu. Paham ya maksudnya ya? Nah, karena yang ditanyanya itu sama-sama di 120 volt, maka ini lebih simpel. Jadi kalian pertama hitung R masing-masingnya dulu. Kan kalau P itu kan rumusnya V kuadrat per R. Berarti untuk nyari R1 berarti kalian tinggal masukin V1 kuadrat per P1. Masukin V1 itu kan 120 kuadrat per P1 nya itu 60. Maka 120 240 ohm. R2 nya berarti V2 kuadrat per P2, berarti 120 juga tetap kuadrat per 40, 3 berarti 360 ohm. Karena dihubungkan seri, ya udah, kalau dihubungkan seri kan berarti gini, di sini R1 misalnya, di sini R2, berarti kita dapatkan kalau R serinya itu adalah, kita jumlahkan aja 240 ohm ditambah 360 ohm, didapatkan 600 ya, 600 ohm. Ya udah, karena yang ditanya daya, kita masukin lagi ke rumus yang tadi. Ini berarti daya seri, maka rumusnya jadi VS seri per R seri.
maka 120 kuadrat per 600 ya. Maka didapatkan 601,55 oke 24 watt. Ya udah, kalau yang ditanya adalah berapa daya serinya, kalian tinggal isi jawabannya 24 watt atau yang C, seperti itu aja. Oke ya, next langsung aja kita bahas yang nomor 23 nya. 23 berarti nomor 8 ya. Sebuah kapasitor Q ditempatkan pada kapasitor C pada beda potensial V. Tenaga potensial tersimpan pada kapasitor mempunyai nilai. Nah, kalau ini sebenarnya bukan ke konsep sih ya, cuma hafalan rumus aja. Jadi rumus yang kalian tahu kan yang ada juga yang setengah CV kuadrat ya. Ini sih yang mimin biasa ingat, setengah CV kuadrat. Nah, ya udah, karena di sini ada hubungannya sama Q di soalnya, ini kan salah ya. Ini salah. Nah, sekarang di option A, D, E itu ada hubungannya sama Q. Berarti kita ubah persamaannya itu dengan yang ada Q-nya. Nah, di sini kita dapat kalau V itu kan sama aja kayak Q per C. Ini emang harus kalian hafal sih ya. Berarti kalau kita masukin jadinya 1/2 dikali C dikali Q kuadrat per C kuadrat. Maka didapatkan W-nya itu coret-coret berarti 1/2C kali Q kuadrat. Ya udah, berarti langsung jawabannya itu yang D ya. Ya, berarti yang D. Seperti itu aja, simple. Oke ya. Next. Ke soal nomor 24 ya. Sebuah kalkulator menggunakan panel surya 4 cm dikali 1 cm bekerja pada tegangan 30 volt dan arus 2 mA. Berarti A-nya itu kita dapatkan 4 cm dikali 1 cm. Berarti 4 cm persegi. Pada tegangan 30 volt dan arusnya itu 2 mA. Oke. Jika panel surya mengubah 20% cahaya listrik, maka jika panel surya, berarti kita anggap panel hanya mengubah 20% dari energi listrik. Energi listrik ya, energi listrik cahaya maksudnya. Listrik cahaya. Ya udah, maka intensitas yang diperlukan itu berapa? Untuk kerjaan ini masuk ke intensitasnya itu intensitas yang biasa, yang rumusnya I sama dengan P per A. Kalian masih ingat lah ya. P nya ini berarti adalah P listriknya. Oke. Ya udah, berarti kalau misalkan kita masukin, berarti I nya itu kan yang ditanya ya, I nya P listriknya itu berarti V dikali I per A nya itu yang tadi udah ditulis dulu aja. Berarti I sama dengan V nya itu 30 dikali I nya itu 2 mA. Kita ubah ke dalam satu internasional, berarti 2 kali 10 pangkat minus 3 ampere. 2 kali 10 pangkat minus 3 ampere. Ampere nggak usah. Per luas penampangnya itu berarti 4 cm persegi, berarti 4 dikali 10 pangkat minus 4. Berarti di sini kali 10 pangkat minus 4 meter persegi ya, meter persegi ya. Ya udah, berarti kalau kita hitung 4 2 15. Jadi I nya itu adalah 1,5 ya, 1,5. Tapi karena di soal itu dikatakan hanya mengubah 20% nya aja, maka di sininya itu kan I ini kan intensitasnya ya. Berarti di sini kita tuliskan 20/100. Jadi rumus awalnya kita bisa ubah jadinya di sini itu adalah efisiensinya. Oke, berarti 20/100 kali I sama dengan 1,5. Maka I nya itu sama aja 150/20 atau sama aja 7,5 watt per meter persegi. Ya udah, berarti nanti kalau ditanya jawabannya 7,5 watt per meter persegi. Jawabannya itu yang D, gitu aja. Oke, ini rumusnya itu emang harus menghubungkan satu dengan yang lainnya sih. Namanya juga UTBK ya, ke konsep. Next ke nomor 25. Jarak bumi ke sebuah planet adalah 100 tahun cahaya. Oke, jika ada alien dari planet tersebut bergerak menuju bumi dengan kecepatan 0,8 C, maka menurut alien jarak yang ditempuh untuk sampai ke bumi adalah Ini sebenarnya agak aneh sih, harusnya kan bukan jarak ya,
Biasanya itu yang dihitung itu panjang ya. Tapi mungkin karena satuannya sama maka ini dikatakan sama. Oke, kita anggap jarak itu kayak panjang. Berarti kalau diketahui di soal itu, ini masuk ke relativitas ya. Jarak ke sebuah planet, bumi ke sebuah planet itu kan berarti jarak sesungguhnya atau panjang sesungguhnya. Berarti kita anggap L0 sama dengan 100 tahun cahaya. Ingat ya, tahun cahaya itu adalah satuan panjang atau satuan jarak. Mimin pernah bahas di kuis yang ada di story. Oke, kemudian bergerak dengan kecepatan V-nya itu 0,8 C. C-nya itu kecepatan cahaya. Oke, maka menurut alien jarak yang ditempuh untuk sampai ke bumi adalah, nah, kalian masukin ke rumus kontraksi panjang, yaitu L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini udah rumus jadinya sih. Jadi ya kalian emang harus hafal sendiri. L-nya itu berarti 100 dikali akar 1 min 0,8 C kuadrat per C kuadrat. Sorry, ini pakai kurang. Berarti L-nya itu 100 akar 0,64 berarti 0,36 C kuadrat. Sorry, C-nya udah dicoret. Berarti L sama dengan 100 dikali 0,6. Ya udah, L-nya itu berarti 60 tahun cahaya. Maka jawabannya itu kalau ditanya, ya udah jawabannya itu adalah yang B, 60 tahun cahaya. Oh ya, jadi kalau misalkan kecepatannya itu 0,8 C, maka sebenarnya kalian bisa langsung masukin yang di dalam kurungnya ini, hasilnya itu langsung 0,6. Nih, jadi 0,6-nya itu sama-sama 0,6 di sini. Kalau misalkan yang diketahuinya itu misalkan V-nya itu 0,6, berarti nanti yang di kurungnya itu kalian langsung aja pakai 0,8. Kayak gitu aja. Itu udah selalu sih kalau dihitung selalu hasilnya segitu. Next ke nomor 26. Frekuensi foton yang dihamburkan oleh elektron bebas akan lebih kecil dibandingkan saat datang. Frekuensi foton yang dihamburkan oleh foton yang dihamburkan oleh elektron bebas akan lebih kecil, berarti lebih kecil dari elektronnya. Maksudnya setelah dihamburkan oleh elektron. Nggak usah deh. Jadi gini, ini tuh sebenarnya langsung aja. Ini tuh ada percobaan efek Compton. Tahu kan efek Compton? Efek Compton tuh yang penghamburan itu loh. Yang jadi ada foton diam nih, kemudian ada elektron. Dia diserang. Bukan diserang sih, dihamburkan gitu loh. Jadi dia mantul gitu. Sorry, ini elektron. Kebalik. Sorry. Ya, jadi di sini itu adalah elektronnya. Di sini adalah cahayanya ditembakkan gitu. Kita Mimin anggap P proton. Foton maksudnya. Apa sih? Ini tuh foton. Nah, kalau ditembakkan, jadi itu nanti tuh elektronnya itu akan mencar. Ini ke atas misalnya, ini fotonnya itu ke bawah. Nah, kan karena fotonnya itu udah energinya udah diambil sama elektron, diambil energinya, maka otomatis frekuensi di fotonnya itu akan berkurang. Nah, jadi secara singkatnya kayak gitu. Jadi langsung aja jawabannya itu nanti kalau ada pertanyaan kayak gini langsung jawabannya efek Compton. Oke ya, bisa lah ya. Nah, efek fotolistrik itu yang cahaya, terus yang frekuensi logam kerja, frekuensi cahaya yang disinari kayak gitu. Kalau produksi pasangan ini nggak masuk sih di fisika. Kalau produksi sinar X itu nanti beda lagi, itu nanti ada di percobaannya lagi sendiri, yang ada brainstorming apa gitu loh. Mimin juga agak lupa sih kalau yang produksi sinar X, karena kan ini emang jarang banget dibahas di SMA. Kalau radiasi benda hitam kalian tahu lah ya, yang rumusnya itu I sama dengan P per A, nanti P-nya itu masukin yang ini, yang E, A, T pangkat 4 kayak gitu. Kali tau. Oke, yang ini nggak usah dibahas karena ini hanya fokus ke efek Comptonnya. Next ke 27. Kalor yang mengalir persatuan waktu melalui suatu konduktor. Melalui suatu konduktor. Nah, di sini udah pasti yang namanya adalah konduksi. Nah, konduksi itu harusnya kalian udah hafal. Itu rumusnya yang delta Q per T. T sama dengan K dikali A kali delta T per L. Ya udah, ini tinggal dicocok-cocokin aja. Delta T-nya itu kita jabarin lagi.
A T2 kurang T1 per L. Jadi kalau digambarin itu kayak gini. Ini TC, di sini T1, di sini T2, di sini K1, di sini K2. Biasanya K-nya itu sama. Di sini K. Ya udah, sini K. Ya udah, kalau misalkan ketemu soal kayak gini langsung aja. Sebanding dengan selisih antara suhu keduanya. Color mengalir selisih dengan selisih antara suhu keduanya, berarti benar ya. Maka pernyataan satu benar. Berbanding terbalik dengan panjang konduktor. Oke, ini ada di atas, ini di bawah, berarti benar ya, berbanding terbalik. Maka yang duanya juga benar. Yang tiga, sebanding dengan luas penampang. Sebanding dengan luas penampang. Ya, berarti luas sebanding dengan luas penampang karena dia sama-sama di atas ya. Berarti benar. 4. Tidak tergantung pada jenis konduktor. Salah, karena kan dia tergantung sama nilai K. K ini adalah jenis bahannya atau konduktornya. Jenis konduktornya gitu. Nanti ada konstanta tiap logamnya. Ya udah, berarti kalau pernyataannya itu 1 2 3 benar, maka jawabannya itu yang A. Kayak gitu aja. Oke? Next. 28. Nilai percepatan gravitasi bumi di ekuator lebih kecil daripada di kutub. Oke, ekuator itu kalau bumi itu kan bisa bulat, emang bulat lah ya. Misalnya gini. Jadi pada saat bumi berotasi itu sebenarnya tuh dia tuh agak pipih gitu, agak gepeng. Tapi main gambarnya bulat biasa. Jadi di sini tuh di kutub. Ekuator itu ada di sininya. Ekuator tuh kayak di garis khatulistiwanya gitu. Ya udah, berarti benar atau salah? Jadi ketika bumi berotasi di ekuator itu panjangnya itu lebih lebar, jarak titik bumi ke ekuator itu dia lebih besar. Maka karena jarak lebih besar dibanding kutub, maka gravitasi di ekuator akan lebih kecil dibandingkan gravitasi di kutub. Paham ya maksudnya ya? Maka pernyataan di sini adalah benar. Sebabnya nilai percepatan gravitasi bumi hanya dipengaruhi oleh jari-jari bumi saja, di mana jari-jari di ekuator lebih besar daripada di kutub. Oke. Kalau misalnya kita lihat di sini ada tulisan hanya itu kan berarti menunjukkan kalau ya satu-satunya itu hanya jari-jari bumi. Padahal percepatan gravitasi itu rumus itu G M per R kuadrat. Itu dipengaruhi sama massa juga. Tapi karena di sini dikatakan hanya doang, berarti salah. Paham ya? Berarti kalau pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah, maka jawabannya itu yang C. Paham ya? Oke. Next ke 29. Taraf intensitas bunyi yang dihasilkan oleh 10 sumber bunyi berintensitas sama adalah taraf intensitas satu sumber bunyi ditambah 10 desibel. Oke. Ini kalian tahu ya rumus TI2 sama dengan TI1 plus 10 log N. Ini rumusnya. Nah, karena N itu 10, berarti kan TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log 10. 10 log 10 kan 1, berarti sama aja TI2 sama dengan TI1 plus 10. Taraf intensitas satu sumber bunyi ditambah 10, benar, ditambah 10. Maka pernyataan satunya benar. Pernyataan 2. 10 sumber bunyi berintensitas sama menghasilkan intensitas suara 10 kali intensitas satu sumber bunyi. Salah. Karena kan harusnya menghasilkan 10 desibel, bukan 10 kalinya tapi ditambah 10 desibelnya. Ya udah. Berintensitas sama menghasilkan intensitas suara. Kalau di sini dikatakan bukan salah ya, sorry salah baca. Kalau tadi itu kan taraf intensitas kan rumusnya ini. Oke. Kalau di sini adalah intensitas, beda ya, taraf intensitas sama intensitas itu beda. Kalau TI itu kita dapatkan dari 10 log I per I0. Oke, 10 I per I0. Tapi ada juga rumus makanya langsung I sama dengan P per 4 pi R kuadrat. Jadi kalau dari sini logikanya gini,
Kalau logaritma itu kan dia kayak kelipatan kebalikan dari 10 ya. Paham kan maksudnya? Jadi kalau misalnya kalian hitung n kalinya, maka nanti intensitasnya juga akan bertambah n kalinya. Oke, ngerti ya maksudnya ya? Ya udah, berarti pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, dan ini tuh saling berhubungan. Maka jawabannya itu nanti yang A. Oke. Mimin harap ini nggak keliru sih ya, tapi bener kok ini. Oke. Oh ya, kalau misalkan ada di tengah-tengah jalan nih, misalkan ada rumus yang kalian bingung atau Mimin ternyata salah pakai rumus, kalian langsung komen di bawah aja ya, untuk kita saling koreksi. Next ke 30. Total arus yang memasuki suatu titik percabangan pada rangkaian listrik sama dengan total arus yang keluar dari titik percabangan. Benar dong hukum Kirchhoff kan, kalau misalkan ada 2 titik arus ke sini, pasti penjumlahan dari keduanya ini adalah sama dengan arus yang keluarnya. Jadi I1, I2, di sini I. Itu sama dengan I1 ditambah I2. Maka pernyataan 1 itu benar. Pernyataan 2. Kapasitas suatu kapasitor yang terbuat dari 2 bola konduktor konsentris tergantung pada jejari kedua bola dan juga bahan dielektrik pengisi kapasitor. Nah, kapasitor itu kan kalian tahu rumus itu C sama dengan K dikali A per D. Jadi konduktor itu sudah pasti dipengaruhi oleh jarak keduanya itu atau jejarinya. A itu adalah luas penampangnya dan K-nya itu adalah dielektrik pengisi kapasitornya. Berarti pernyataan 2-nya itu benar. Tapi karena yang pernyataan 1 itu berhubungan tentang arus, yang ini tentang kapasitor, maka tidak ada hubungannya. Jadi pernyataan benar, alasan benar, tapi tidak ada hubungannya. Maka jawabannya itu yang B. Kayak gitu aja, oke? Udah deh habis untuk simulasi UTBK Fisika 2021. Oke? Kalau ada pertanyaan bisa kalian tanya di kolom komentar, DM Instagram atau diskusi di grup. Oke, Mimin harap kalian bisa ngerti dan siap untuk ngerjain soal UTBK 2021. Sampai berjumpa di pembahasan soal selanjutnya.